Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Yang tidak putus-putusnya kita diberikan nikmat dan karunia, sehingga kita pada malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, sudah menjadi ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kebaikan dan keburukan itu merupakan hiasan dalam kehidupan. Setiap ada kebaikan, ada keburukan, dan setiap ada keburukan, ada kebaikan. Sepasang ini antara kebaikan dan keburukan itu akan selalu dihadapi oleh manusia. Tidak ada manusia yang merasakan kebaikan terus tanpa ada keburukan. Sebagaimana juga tidak ada manusia yang merasakan keburukan selamanya tanpa ada kebaikan. Dalam kebaikan ada ujian dan dalam keburukan ada ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, menjelaskan kepada kita tentang hakikat kehidupan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini hakikat pertama. Tidak ada yang bernyawa yang tidak merasakan akan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami senantiasa selalu akan menguji mereka, menguji kamu semua, bisyarri dengan keburukan, wal khairi dengan kebaikan. Fitnah, sebagai fitnah, sebagai bahan ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Jadi jemaah saya muliakan, bagian dari sunnah kehidupan, bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kita menjalani kehidupan ini, bahwa kita akan merasakan kebaikan dan keburukan, keburukan dan kebaikan. Hanya saja terkadang kita memandang kebaikan itu adalah baik, dan memandang keburukan itu adalah buruk. Apa yang kita lihat lahiriahnya baik, maka itulah baik. Sebagaimana kita melihat lahiriahnya buruk, maka itulah keburukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita pemahaman yang sebenarnya. Al-Quran mengajak kita untuk memiliki persepsi yang sebenarnya dalam melihat kebaikan dan keburukan, keburukan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kamu berperang. Dan perang itu sesuatu yang kamu enggak suka. Secara fitrah manusianya enggak suka perang. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kata Allah Subhanahu wa taala, an takrahu syai'a, tidak menyukai sesuatu. Antakrahu syai'a, kita enggak suka keburukan, enggak suka sesuatu yang tidak mengenakkan. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Padahal pada sesuatu keburukan dan ketidaksukaan itu ada kebaikan untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu yang menyenangkan, yang mengenakkan, yang membuat kita tenang dan nyaman. Wa huwa syarrul lakum. Kebaikan itu justru ada keburukan di dalamnya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal di sesuatu yang kamu sukai itu ada keburukan. Coba kita lihat dalam pandangan manusia, baik itu ya baik, buruk itu ya buruk. Apa yang kita pandang itu indah dan menyenangkan, itulah kebaikan. Apa yang dalam pandangan kita tidak enak dan membuat kita tidak suka, itulah keburukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perspektif yang sebenarnya tentang bagaimana kita memandang kebaikan dan keburukan. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal di situ ada kebaikan bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal dalam sesuatu yang kamu sukai itu ada keburukan bagi kamu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang hakikat kebaikan dan keburukan, hakikat keburukan dan kebaikan. Wa antum la ta'lamun. Kamu tidak mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bahwa hakikat kebaikan dan keburukan itu Allah yang lebih tahu. Enggak bisa kita menilai kebaikan itu adalah kebaik, belum tentu. Karena boleh jadi ada keburukan di dalamnya. Begitu juga sebaliknya. Maka oleh karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengajarkan kepada kita bagaimana kita mensikapi keburukan dan kebaikan, kebaikan dan keburukan. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan
orang mukmin. Inna amrahu kulluhu khair. Sesungguhnya semua urusan, segala sesuatu baginya khair. Segala sesuatu baginya khair. Bukan yang khair itu khair, yang syar itu syar. Tapi yang segala urusan mau baik mau buruk, dalam pikirannya dan dalam perspektifnya adalah khair, baik. In asabathu sarra syakar wa kana khairan lahu. Kalau diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Wa kana khairul lahu, dan dia mengatakan ini adalah kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra sabar wa kana khairul lahu. Dan kalau diberikan kemudaratan, musibah, keburukan, dia bersabar dan mengatakan ini adalah kebaikan bagi dia. Jadi karakter orang mukmin, semua urusan baginya adalah kebaik. Dikasih kebaikan, dia bersyukur dan dia memandang ini adalah kebaikannya. Sebagaimana ketika dia diberikan kemudaratan dan kesempitan, keburukan, dia bersabar dan mengatakan ini juga adalah kebaikan bagi dirinya. Jadi memandang semua urusan dalam perspektif khair itu adalah bagian dari bentuk kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya antara syukur dan sabar, sabar dan syukur ini adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam karakter orang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang memisahkan antara syukur dengan sabar, sabar dengan syukur, terkadang juga menggabungkan antara syukur dengan sabar dalam satu kata. Ketika digabungkan, ini adalah bagian dari kesatuan daripada karakter orang mukmin. Wa kana Allahu inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada demikian itu menjadi tanda-tanda kekuasaan bagi mereka-mereka yang sabar dan syukur. Pengulangan likulli sabarin syakur dalam Al-Quran diulang sebanyak 4 kali. Menggabungkan, menggandengkan antara sabar dan syukur, syukur dan sabar dalam Al-Quranul Karim. Jemaah saya muliakan, maka oleh karena itu kita perlu selain memandang kebaikan itu adalah kebaikan, keburukan adalah keburukan, memandang hikmah di balik itu, kebaikan di balik itu yang menjadi poin yang oleh Al-Quran menekankan kepada kita semua. Jemaah saya muliakan, khair, kebaikan dalam Al-Quranul Karim setidaknya Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangnya sebanyak 180 kali. Kata-kata khair dengan berbagai macam perspektif maknanya. Al-Quranul Karim ketika
menjelaskan kepada kita tentang khair itu bukan hanya maknanya kebaikan. Ada makna lain. Satu di antara makna khair itu adalah kebaikan. Satu di antara makna khair itu adalah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan lihat apa yang dikerjakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat keburukan walaupun sebiji zarrah, nanti dia akan lihat. Jadi ini yang biasa kita pahami bahwa khair itu adalah kebaikan. Tetapi Al-Quranul Karim menggunakan kata khair itu bukan hanya kebaikan, tapi ada makna lain. Misalnya khair itu diartikan juga dengan harta. Dengan harta. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Khairi di situ maknanya bukan kebaikan. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Khair di situ artinya harta. Bahwasanya manusia itu li hubbil khairi, untuk mencintai harta sangat. Artinya manusia itu sangat mencintai akan harta. Jadi di sini khair maknanya adalah harta. Jadi sudah dua tadi. Yang pertama adalah maknanya kebaikan, makna khair. Yang kedua, makna khair artinya adalah harta. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan kepada kamu jika salah seorang di antara mereka, di antara kamu akan menghadapi kematian. Intaroka khairanil wasiyah, jika dia meninggalkan khair. Khair di situ bukan kebaikan, tapi harta. Kalau orang mau meninggal, ya, kalau dia punya harta, maka dia perlu memberikan wasiat. Intaroka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, sesuai dengan ma'rufnya kebiasaannya. Baru setelah itu bagi faraid. Ada enggak wasiatnya? Ada enggak hutangnya dari harta yang ditinggalkan itu? Makanya kalau ada yang di antara kita yang meninggal, selesaikan dulu apakah ada wasiat, apakah ada hutang. Itu dari khair tadi. Khair itu artinya harta. Jemaah saya muliakan, kemudian khair artinya juga adalah sebaik-baik. Ya, sebaik-baik, yang paling baik. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah.
Khairul bariyah artinya sebaik-baik manusia. Jadi ada khair baik, ada khair yang artinya sebaik-baik. Kalau digabung, diidhofahkan dia dengan bariyah, maka artinya bukan baik manusia, sebaik-baik manusia. Nah. Jemaah saya muliakan, kemudian makna lain daripada khair, kebaikan, adalah kekuatan. Khair, makna lainnya dalam Al-Quran artinya kekuatan. Ahum khairun am qaumu tubba, dalam surat Ad-Dukhan ayat 37. Ya. Apakah mereka itu kuat? Am qaumu tubba, ya. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinu wa la yakadu yubin. Jadi di situ khairnya bermakna kekuatan. Ahum khairun am qaumu tubba. Dia masih muliakan, khair juga artinya ketaatan dan ibadah. Ketaatan dan ibadah. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Ya, jadi di antara laisu sawa'a, mereka itu enggak sama antara ahlul kitab yang menjalankan perintah Allah dan yang tidak menjalankan. Laisu sawa'a, enggak sama. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun, di antara orang yang diberikan Alkitab ada umat yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun, mereka selalu membaca ayat-ayat Allah dan mereka dalam kondisi sujud. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ibadah, berlomba-lomba dalam ketaatan. Wa ulaika minas salihin, dan merekalah orang-orang yang tergolong dalam orang-orang yang soleh. Jadi khair itu makna lainnya adalah ibadah dan ketaatan. Makanya kan kalau kita ketika mengantarkan jenazah, ada yang sebagai protokol atau MC atau yang menyampaikan sepatah dua kata dari hadirin, kan menyampaikan apakah hadirin menyaksikan bahwa almarhum ini ahlul khair. Khair maksudnya di situ orang baik yang selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan khair, ya kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kebaikan dan ketaatan serta ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Walikullin wijha. Walikullin wijha. Setiap segala sesuatu ada wijhah, ada arah, ada tujuan. Karena setiap segala sesuatu ada arah, ada tujuan, maka arah dan tujuan itu nanti akan membedakan dalam kita melaksanakan kebaikan. Seperti kita saja yang hadir di masjid yang mulia ini, tujuan kita satu, ya, wijhah kita sama, tapi dalam prakteknya kan berbeda, dalam implementasinya kan berbeda. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alaminnya satu, secara konsep dan pemahaman. Tapi dalam implementasi, dalam praktek fastabiqul khairatnya itu kan beda-beda. Maka karena berbeda-beda, ya udah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Masing-masing kita berlomba-lomba dengan kebaikan yang kita punya. Ada yang mungkin lebih unggul pada satu amalan, ada yang lain lebih unggul pada amal lain. Fastabiqul khairat. Jadi khair maknanya adalah ibadah dan ketaatan. Ya. Jadi selain risalah tauhid dan risalah akidah, Al-Quran mengajak kita untuk melakukan perlombaan amal soleh. Fastabiqul khairat. Ya. Jemaah saya muliakan, makna lain daripada khair adalah Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Madza qala rabbukum?" Qalu khairan. Apa yang Tuhan kalian telah turunkan? Mereka mengatakan khairan. Jadi wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada kita, pada prinsipnya itu adalah khair, kebaikan untuk kita. Setiap perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran untuk kita kerjakan, maka di situ ada kebaikan untuk kita. Sebagaimana juga firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang melarang kita untuk mengerjakannya, yang harus kita tinggalkan, pada hakikatnya adalah ada kebaikan untuk kita. Jadi apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, untuk kemaslahatan kita dan untuk kebaikan kita, itu adalah khair. Setiap perintah yang Allah firmankan kepada kita, mau perintah yang ringan maupun perintah yang berat, itu
pada prinsipnya adalah kebaikan untuk kita. Makanya kita bermujahadah, bersungguh-sungguh dan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk kita mengimplementasikannya. Karena ada kebaikan untuk kita. Sebagaimana juga ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan sesuatu, itu ada kebaikan untuk kita. Jadi wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, itu ada kebaikan. Apa yang diperintahkan oleh Allah Rasul, ambil. Ada kebaikannya. Mungkin kita enggak tahu kebaikan itu hari ini atau di saat kita menjalankan. Tapi nanti kebaikan itu datang setelah kita menjalankan. Bisa jadi kita enggak paham perintah itu kebaikannya pada waktu itu, tapi nanti Allah akan berikan. Sebagaimana juga ketika kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak tuh yang dilarang-larang. Mungkin kita belum paham, belum mengerti apa kebaikan di balik larangan. Bisa jadi kita nggak paham, tapi karena kita meninggalkannya, karena kita taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, sudah kita tinggalkan. Boleh jadi pada hari itu kita nggak paham, mungkin nanti akan ada Allah bukakan pintu pemahaman kepada kita bahwa inilah kebaikan dari hikmah kita meninggalkan perintah Allah. Jadi apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa larangan, perintah, ya, ada janji, ada larangan, itu semuanya pada hakikatnya adalah kebaikan bagi kita, khair untuk kita. Al-Quran dengan ayat-ayatnya, dengan surat-suratnya, 114 surah, 30 juz, itu sebenarnya adalah kebaikan untuk kita dunia akhirat. Kebaikan bagi kita untuk dunia akhirat kita. Makanya Rasulullah SAW mengajak kita untuk minta kebaikan. Allahumma inna nas'aluka minal khair ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami minta kepada kamu, ya Allah, kebaikan sebagaimana yang diminta oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika minasyarr, dan kami minta kepadamu berlindungan dari keburukan sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kami berlindung dari keburukan. Jadi kita minta selalu didawamkan dalam kebaikan, dan kita minta perlindungan dari keburukan. Kalaupun dikasih keburukan, insya Allah ada baiknya, dan jika pun ada diberikan kebaikan pun juga ada kebaikannya. Yang penting dua-duanya dalam perspektif orang-orang yang beriman adalah kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.